Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita masuk ke part 2 ya. Video part 2-nya ini menjelaskan tentang berbagai macam engine yang dapat kita gunakan di MySQL. Nah, walaupun kalau misalnya kita tidak definisikan, apakah engine-nya akan terdefinisi, Pak? Ya, akan otomatis terdefinisi. Seperti yang saya bahas juga di pertemuan di part 1-nya, saat kita membuat sebuah tabel seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Kita tidak menjelaskan engine-engine-nya, tapi secara default dia akan membuat engine. Kita lihat sini. So create table obat. Nah, engine-nya InnoDB, default charset UTF 8 MP4 ini kemana dibahas juga ya untuk charsetnya dan question. Di sini kita akan bahas engine. Walaupun kita tidak definisikan engine-nya, dia otomatis ke InnoDB. Ini untuk versi MySQL 5,5 ke atas. Jadi kalau misalnya kita gunakan MySQL versi 5 ke bawah, itu biasanya defaultnya adalah engine MyISAM. Nah, sebenarnya bisa nggak sih Pak kita ganti engine-nya? Lalu apa sih perbedaan tiap engine itu? Nah, kita bahas di materinya di sini. Engine pada table, di sini ada berbagai macam. Contohnya ada InnoDB, ada MyISAM, ada Memory, ada Merge. Ini beberapa engine yang masih digunakan saat ini. InnoDB. Nah, storage engine yang aman untuk proses transaksional pada MySQL yang memiliki kemampuan commit, rollback, dan crash recovery guna memproteksi data pengguna. Nah, ini pengembangan dari MyISAM ya, di mana di InnoDB di sini ada yang namanya manajemen transaksional. Contohnya seperti apa? Biasanya kita kalau misalnya melakukan transfer bank, transfer dari rekening A ke rekening B. Nah, rekening A kita transfer misalnya 100.000 nih. Saldo awalnya 200.000 misalnya. Nah, saat kita gunakan engine InnoDB, pertama kali kita akan kurangin dulu nih di saldo di rekening A. Yang asalnya 200.000 jadi 100.000. Karena kan tujuannya ke rekening B ya 100.000-nya. Nah, di perjalanan ternyata ada error, ada gangguan. Misalnya tidak sampai nih ke rekening B juga. Nah, ke rekening B nggak sampai, tapi ke rekening A-nya kok udah dikurangin, Pak. Nah, nanti ada engine InnoDB itu fungsinya seperti itu. Dia akan melakukan rollback. Karena tidak ada commit di sini ya, di rekening B-nya nggak ada commit nih, nggak ada commit bahwa itu tuh sudah sampai di rekening B, seperti itu. Maka dia akan rollback. Rollback-nya, oh karena transaksi atau query yang terakhir itu adalah mengurangi 100.000. Nah, berarti kan dia akan mengembalikan ke kondisi sebelumnya, berarti 200.000. Ini akan kembalikan. Nah, itu kalau engine InnoDB. Ada proses transaksional di situ. Tujuannya ya tadi untuk memproteksi data pengguna. Jika terjadi crash recovery, kalau misalnya ada crash ya ada gangguan saat proses datanya, transaksionalnya itu bisa di rollback. Nah, engine yang kedua adalah MyISAM. Nah, ini storage engine standar untuk MySQL sebelum versi 5,5. Ini secara defaultnya adalah MyISAM. Ini masih digunakan biasanya untuk data warehousing. Ada data warehousingnya itu nyimpen doang gitu ya, nyimpen tapi tidak dilakukan untuk transaksional, jadi tidak ada proses transaksi lagi di situ. Di situ kita hanya menyimpan data, makanya di sini banyak digunakan untuk data warehousing, web dan lingkungan aplikasi lain. Jadi bisa juga seperti itu. Pak, apakah MyISAM tidak bisa gunakan transaksional? Bisa-bisa aja. Namun ya resikonya adalah kalau di sini misalnya tadi ya, contoh kasusnya di sini 200.000 kita kirimkan ke transfer ke rekening B. Nah, di rekening B nggak terjadi gangguan ya pas pengirimannya. Di rekening B belum bertambah, tapi di rekening A sudah berkurang. Ya udah, tidak ada manajemen transaksional di sini. Itu MyISAM. Nah, biasanya digunakan untuk data warehousing seperti itu. Karena kan data warehouse itu kita ketahui, jadi hanya nyimpen data aja gitu. Tidak dipakai data yang disimpannya pun tidak akan kita gunakan lagi untuk transaksional. Seperti itu ya. Berikutnya, jika kita gunakan terapkan engine memori. Nah, storage engine yang menyimpan datanya di RAM. Jadi, untuk engine memori ini, data-data yang kita masukkan itu disimpannya di RAM. Gitu. Dan kalau yang namanya di RAM, kalau mesinnya di restart ya hilang datanya. Tujuannya ya hanya untuk proses yang cepat saja, seperti itu. Namun,
Ya saat ini juga sudah, jarang digunakan untuk memori. Kenapa ya? Kita ketahui harddisk saat ini ya udah banyak yang pakai SSD, bahkan harddisk yang masih, standar pun ya udah lumayan cepat gitu ya untuk harddisk-nya. Jadi tidak harus selalu disimpan di RAM, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah engine merge. Nah, storage engine yang memudahkan admin DB untuk mengelompokkan secara logis serangkaian tabel MyISAM. Jadi kalau kita tahu ya untuk merge itu seperti apa. Nah, merge ini kan menggabungkan tabel A dan tabel B digabungkan, lalu dia hasil gabungannya itu dia akan muncul di situ. Jadi apapun yang kita masukkan di tabel A, tabel B, nah kalau kita merge di tabel C, maka dia akan otomatis masuk juga ke tabel C. Seperti itu. Kita akan bahas di sini. Nah, mungkin untuk engine InnoDB ataupun engine MyISAM ya, saya tidak akan jelaskan ya, karena kan itu benar-benar hanya nyimpen aja. Di sini akan saya jelaskan untuk engine memori. Nah, di sini ada contoh nih. Kita akan buat dua tabel. Di sini ada tabel temporary, ada tabel yang menggunakan engine memori. Di mana kalau kita gunakan temporary di sini, berarti tabelnya nih yang disimpan di RAM. Kalau engine memori, kalau gunakan engine memori, berarti datanya yang akan kita simpan di RAM. Kita lihat di sini. Ini kodenya sudah saya berikan ya. Nah, di sini create temporary table test, ID integer, lalu test 2 yang engine-nya menggunakan memori. Nah, kita copy saja dulu di sini. Nah, sampai sini aja ya, sampai insert into-nya. Kita copy, lalu kita pastekan di sini. Ya, contohnya di apotek ya. Seperti ini. Nah, kita lihat sini. Select bintang from test. Select bintang from test 2. Sini. Dia muncul. Dua-duanya menyimpan memori, menyimpan datanya. Bedanya kalau yang dites di sini, tabelnya itu di memori, datanya pun di memori. Tapi kalau misalnya tes 2 di sini, karena dia menggunakan engine memori, tabelnya disimpan di hard disk, tapi datanya disimpan di memori. Kita lihat ini. Ketahuannya di mana? Lihat dex, maaf, show tables. Seperti ini. Lihat ya, tes 2 muncul, tapi tes satunya nggak ada ya. Tabel tes itu tidak ada, hanya ada tabel tes 2. Nah, sehingga kita tahu nih, tes itu, tabel tes ini dia disimpan semuanya, struktur tabelnya disimpan di RAM, dan datanya pun disimpan di RAM. Nah, kalau untuk tes 2, dia struktur tabelnya disimpan di hard disk. Namun, untuk recordnya atau data-datanya disimpan di RAM. Nah, benar gitu Pak? Nah, kita lihat, kita buktikan. Ini kalau kita select tabelnya, dia ada ya, muncul semuanya. Baik itu tes ataupun tes 2. Nah, kita exit dulu di sini nih. Exit. Lalu kita login lagi. Nah, kita use apotek. Seperti ini. Kita select bintang from test. Nggak ada. Karena tabel test itu tidak ada. Tahu ya, di RAM. Karena kan disimpannya struktur tabelnya, lalu struktur table dan recordnya ada di RAM. Tapi kalau misalnya untuk tes 2, select bintang from test 2. Nah, apa masih ada Pak? Datanya juga. Tabelnya ada, datanya ada. Kita lihat. Tes 2 ini dia akan hilang datanya kalau mesinnya di restart. Ya, mesin. Nah, kita asumsikan mesin ini ya samnya ini. Nah, kita restart saja di sini. Stop. Ini kita exit dulu. Nah, lalu kita start. Nah, ini kan asumsinya berarti kan mesinnya nge-restart ya. Mesin. Nah, kita gunakan command urut sampai use apotek. Kita select lagi. Select bintang from test 2. Datanya kosong. Kalau tes 1 ya jelas pasti nggak ada. Karena kan tabelnya juga nggak ada. Tapi kalau tes 2 dia munculnya empty set. Karena tes 2 ini disimpannya di hard disk untuk seluruh tabelnya, tapi datanya disimpan di memori, di RAM. Jadi kalau kita dex tes 2 ya tetap ada. Mas, maaf, ininya aku tambah. Nah, seperti ini. Tetap ada. Tapi kalau yang dex test itu tidak ada. Ya, karena ada yang memang ada karena struktur tabelnya disimpan di RAM ya tadi ya, sudah dijelaskan. Seperti itu. Ini untuk yang engine memori. Jadi untuk pembuatan tabel pun kita bisa membuat sebuah tabel temporary, di mana tujuannya hanya untuk menyimpan data dan struktur tabelnya hanya untuk sementara saja. Biasanya digunakan untuk proses
kalau kita gunakan, query join yang cukup panjang. Seperti itu, kita harus terapkan juga di table memory dulu. Nah, nanti si query-nya itu dia ngambil dari tinggal ngambil select bintang from table, memorinya saja, temporary-nya di situ. Itu akan lebih cepat. Namun memang udah jarang juga ya digunakan si table temporary ini, ya tadi hadis-hadis saat ini pun ya sudah cepat sebenarnya, seperti itu. Nah, ini ya perbedaan-perbedaannya bisa dibaca sendiri. Nah, berikutnya adalah untuk engine merge. Nah, kita lihat di sini. Ya, ini tinggal di copy saja ya query-nya. Nah, kita masukkan saja di sini untuk engine merge. Nah, kita buat. Nah, ingat ya kalau untuk engine merge, engine yang harus kita definisikan itu tidak bisa default InnoDB. Kita harus ubah dia jadi MyISAM. Nah, kita copy dulu di sini. Nah, kita pastikan di sini. Nah, show tables. Ada ya, ada Januari, Juni, lalu Juli, Desember. Ini untuk transaksi nih. Misalnya kita buat 2 kuartal. Untuk Januari, Juni, lalu Juli, Desember. Lalu ada trans ini yang unionkan dari trans Janjun dan trans Jualdes. Seperti ini. Jadi di engine merge lalu union. Jadi dia akan berisi tabel record-record yang ada pada tabel trans Janjun dan record-record pada tabel trans Jualdes. Seperti itu. Kita buktikan. Di sini kalau kita tambahkan ya, di sini contohnya gini nih. Janjun kita copy, ini kita paste. Lalu untuk yang Jualdesnya kita tambahkan juga satu di sini. Copy lalu pastekan di sini. Nah, kita select bintang from trans. Kita bisa langsung seperti itu. Sama kan isinya? Kenapa harus emang digunakan engine merge? Ya bisa saja ya. Karena kalau misalnya kita gunakan untuk si join, misalnya kita pengen data transaksi selama 1 tahun. Nah, kalau misalnya join kan berarti kan kita harus definisikan join antara tabel trans Janjun dengan tabel induknya, misalnya tabel tanggal atau tabel barang itu untuk melihat transaksi gitu ya. Dan juga tabel trans Jualdes ke tabel induknya. Nah, berarti kan ada 2 tabel yang berrelasi ke tabel induk. Berarti ada 3 tabel yang terlibat. Nah, kalau kita lakukan merge di sini, nah di sini kita hanya cukup menggunakan satu tabel, seperti itu ya. Ini kan select tabel trans, relasikan dengan tabel barang misalnya, seperti itu. Sama, walaupun kita tambahkan di sini, Janjun, kita tambahkan lagi, seperti ini, kita select bintang from trans, tetap akan muncul. Seperti itu saja. Ini berbagai macam engine ya. Jadi ada InnoDB, ini yang akan kita gunakan selama 1 semester. Kenapa? Karena ada keunggulan yaitu manajemen transaksi yang nanti juga akan kita jelaskan. Bagaimana sih manajemen transaksi di MySQL? Nah, kita akan bahas di situ. Oke. Ya, seperti ini. Oke. Nah, cukup saja pertemuan untuk video part 2 penjelasan tentang engine. Seperti itu. Nanti minggu depan kita akan masuk ke materi manipulasi data. Seperti itu ya. Jadi kalau mau ada yang mau Pak saya mau mempelajari lebih dulu, silahkan. Seperti itu. Oke, jika ada yang tanyakan atau ada yang ingin tanyakan nantinya, kalian bisa gunakan media grup WhatsApp yang kalian sudah masuk, ataupun mungkin bisa tanyakan juga di pertemuan sinkronisnya. Oke, terima kasih untuk yang telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila dalam penjelasannya ada yang kurang, seperti itu, kurang jelas, kurang baik, seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.